Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herta. Teman-teman, apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga Anda semuanya sehat walafiat ya. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai bagaimana caranya bisa terbebas dari diabetes tanpa obat kimia. Bisakah? Bisa. Saya sudah mengalaminya, dan bagi Anda yang belum kenal, perkenalkan dulu ya. Saya namanya Ibu Zumaro, saya seorang herbalis sejak tahun 2003, dan saya sudah menerapkan diet keto ini kurang lebih 2 tahun. Sama sekali saya tidak memakai obat kimia, dan diabetes saya itu normal. Kalau saya makannya itu terlalu banyak karbo, naik lagi sedikit, saya robah lagi pola makan, normal lagi. Itulah yang saya lakukan. Dan banyak sekali teman-teman kita yang sudah melakukan hal yang sama, dan alhamdulillah mereka juga semuanya sudah sembuh. Yang tadinya gulanya itu ada yang 700, iya beneran 700, ada yang 500, yang tadinya itu pakai suntik insulin. Kemudian beliau juga minum obat sehari itu 2 kali ya kalau nggak salah. Nah itu alhamdulillah dengan mengikuti pola makan dari Zuma Herbal ini, alhamdulillah diabetes mereka itu terkontrol, sudah tidak pakai minum obat kimia lagi. Jadi gimana? Apakah Anda tertarik? Jadi kalau Anda tertarik, ikuti terus video saya. Semoga Anda nantinya bisa menemukan kesembuhan lewat lantaran diet-diet dari Zuma Herbal. Oke, bagaimana keseharian makanan orang keto ala Zuma Herbal? Jadi ini ya teman-teman ya, kita lebaran tetap masih punya kue-kue yang sangat lezat. Ini adalah agar ini atau puding ya, terbuat dari agar, kemudian telur, susu fiber cream atau santan juga boleh, gula stevia. Ini boleh, aman buat orang diabetes ya. Jadi kita nggak perlu sedih, nggak bisa makan gaul seperti ini. Ini nggak boleh ya. Ini kita silang, ini nggak boleh. Ini hanya contoh saja. Ini buat tamu-tamu saya yang tidak diabetes. Jadi sekarang orang diabetes nggak perlu sedih, harus semangat karena sudah ada penemuan baru, yaitu penyembuhan, bisa menstop gula darah yang tinggi tanpa obat. Kemudian apalagi makanan yang boleh? Kacang ini sangat enak teman-teman ya. Kacang asin boleh. Pokoknya makanan-makanan yang rendah karbo itu nanti akan dibimbing. Nah, karena hari ini adalah masih lebaran, dan kemarin itu saya alhamdulillah bisa jalan-jalan ke Jogja. Saya nginep di sana di Malioboro House. Memang anak-anak saya itu kepengen, sebagian anak-anak saya itu belum tahu yang namanya Malioboro itu kayak apa. Jadi kita cari hotel yang terdekat. Awalnya teman-teman, saya sebagai mantan diabetes, saya tuh takut, bisakah saya pergi ngikutin anak-anak muda? Mereka kan jalan, pengennya jalan terus, jalan. Ternyata saya bisa, alhamdulillah. Jadi pertamanya itu ya saya ada rasa takut tipis terus, nanti bagaimana gitu ya. Nah pikiran itu saya hilangkan semua. Akhirnya saya ikut, ternyata bisa. Dan ternyata makanan-makanan di jalan-jalan, di resto-resto, di warung pinggir jalan yang deprok di bawah, itu banyak banget yang keto friendly. Saya menemukan sate ayam, mereka bikin sate ayam, kemudian pakai lontong. Nah, kalau orang yang tidak diabetes boleh makan lontong dan sate ayam. Tapi bagi Anda yang diabetes, gula darah masih tinggi, Anda cukup makan sate ayam saja. Gak kenyang dong Bu, tambahin telur, satenya yang banyak, udah minum air putih, udah, itu sudah aman. Kemudian jalan lagi, masuk warung, makan apa di warung?
Ada nggak ya makanan buat orang diabetes yang dijamin aman, yang tidak menaikkan gula darah? Ada, teman-teman. Apa itu? Soto ayam. Di sana itu ya teman-teman ya, ternyata di Jogja itu kebanyakan menunya itu gudeg dan soto ayam. Soto, pokoknya soto-sotoan deh. Nah itu saya bisa makan soto. Nah bihunnya itu kita inggirin ya, kita kasihkan orang yang nggak diabetes. Kita cukup makan ayamnya sama kuahnya sama sayurannya kayak toge gitu, mungkin kalau ada ya, tapi kemarin kayaknya nggak ada deh karena lebaran. Nah kalau kurang kenyang, mereka menyiapkan sate telur puyuh, sate tetelan teman-teman, apa ya, oh ya sate koyor kalau nggak salah. Itu boleh dimakan oleh orang-orang diabetes, itu tidak akan menaikkan gula darah Anda. Jadi Anda bisa jalan-jalan. Makanya itu saya anjurkan kalau Anda ingin benar-benar bebas dari diabetes, kami membuka kelas. Nah nanti Anda akan pinter memilah-milah makan apa saja yang boleh kita konsumsi. Walaupun kita pergi kemanapun itu ada. Apa saja itu? Apa yang jelas saya anjurkan Anda ikut kelas. Itu tadi contohnya ya ketika kemarin saya jalan-jalan. Tapi makanan Jogja itu teman-teman manis sekali. Nah supaya kita nggak terjadi melonjakan gula darah bagi yang gula darahnya itu di atas 300. Nah kalau beli sate-sate ya yang manis banget gitu, dicuci pakai air minum. Sudah nggak manis, kita minta tolong mereka untuk bakar kembali. Nah repot dong? Nggak repot kayak gitu. Orang sana itu baik-baik, orang Jogja itu ya. Oke. Nah kemudian sekarang udah nyampe di rumah, apa yang saya lakukan? Ini saya mau bikin wedang untuk pegel-pegel ya. Ini dari jahe, dari serai, kemudian ini dari daun pandan. Nah tambahkan kayu manis 3 jari. Kayu manis untuk menurunkan gula darah, jahe untuk menghilangkan pegel-pegel, untuk melancarkan peredaran darah, serai juga sama, dan daun pandan ini untuk supaya kita bisa tenang, rileks, otot-otot itu lemas dan kita nanti bisa tidur. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda ikut diet mentoring Kusuma Herbal, akan diajari apa saja yang Anda boleh makan, bahkan untuk obat-obatan herbalnya juga nanti diajarin. Obat-obatan yang ringan ya, seperti kayak gini nih ya, jamu-jamu yang terbuat dari empon-empon yang ada di dapur kita gitu. Dan jadi saya sarankan kalau Anda itu gulanya tinggi, kurangi karbohidrat. Karbohidrat itu dari apa saja, dari tepung terigu, dari kerupuk tepung, dari tepung maizena, dari ubi, dari singkong. Nah nanti itu Anda akan dibimbing apa saja yang aman untuk orang diabetes. Itu banyak banget bahan-bahan makanan yang aman untuk orang diabetes, itu banyak banget. Nah itu dengan kita merubah pola makan berarti penyembuhan sudah menanti kita. Kalau kita tidak merubah pola makan, hanya minum obat-obatan saja, saya jamin nggak bisa sembuh teman-teman ya. Karena tubuh orang diabetes itu sudah menolak insulin. Jadi walaupun disuntik insulin, walaupun kita minum daun insulin, kalau makanannya tidak defisit, tidak menghindari karbo, sama aja bohong ya. Kemudian pisang bagaimana Bu? Pisang kepok itu pun nggak boleh, itu tinggi karbo. 1 buah pisang yang sedang besar itu sama dengan nasi sepiring. Hati-hati ya teman-teman ya, karena banyak banget, termasuk ibu saya dulu, nasi dikurangin tapi gantinya pisang kepok, sama aja bohong. Itu karena tidak tahu. Makanya gunanya Anda ikut belajar di kelas diet mentoring, nanti Anda akan pintar, akan bisa memilah-milah makan apa saja yang cocok untuk orang diabetes. Jadi kalau ibu Anda itu sudah sepuh, maaf, udah nggak bisa update HP, nggak bisa mengikuti,
ya anaknya lah yang ikut, nanti ibunya diajari. Banyak sekali pasien-pasien saya itu yang sudah sembuh, yang ikut itu ada yang suaminya atau anaknya, nanti beliau ngajarin ibunya yang sakit itu. Oke teman-teman, ikuti terus video saya, Anda akan menemukan keajaiban sembuh dari diabetes tanpa obat. Insya Allah. Oke, sampai jumpa.